Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Fitriani dari kelas 2E Jaringan Telekomunikasi Digital Politeknik Negeri Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester microcontroller yang saya lakukan, di mana sebelumnya saya sudah memberikan presentasinya ya, gambarannya seperti apa sih proyek yang saya lakukan. Nah, di mana judul dari proyek saya adalah rancang bangun sistem telekontrol tirai smart home berbasis Internet of Things. Nah, lalu untuk latar belakangnya ini sudah saya jelaskan pada perkenalan presentasi proposal yang sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, cek ya. Lalu di sini ada perencanaan perangkatnya ya, tentunya di mana alat dan bahannya yang saya gunakan ada ESP32, sensor LDR, sensor ultrasonik, lampu, motor servo, tirainya, smartphone, laptop, dan software pembantunya itu ada MidApp Inventor dan juga jaringan internet. Kita butuh jaringan internet. Lalu di sini ada blok diagram ya, di mana blok diagram ini menunjukkan bagaimana proses sistem saya dibuat, proyek saya dibuat. Nah, lalu di sini ada cara kerjanya. Konsep dari rancangan sistem tirai kontrol ini, jika kondisi cahaya terang, seperti pagi sejak matahari terbit hingga sore hari, maka nilai hambatan yang diterima sensor cahaya akan kecil, lalu tirai secara otomatis akan terbuka dan lampunya otomatis akan menyala. Namun apabila terdeteksi manusia dalam jarak dekat, maka lampu otomatis itu, jadi lampunya itu saya buat atau menyala secara otomatis ketika ada jarak objek yang terdeteksi gitu ada manusia. Lalu jika kondisi cahayanya mulai gelap atau memasuki waktu malam, maka ketentuan resistansinya kan minimum ya, secara otomatis tirainya akan menutup. Tapi jika ada orang dalam jarak dekat, maka lampunya dibuat otomatis menyala karena ini dibuat seperti sistem yang smart home yang efisien, jadi akan lebih menghemat daya yang kita gunakan ya di dalam rumah gitu, listriknya. Lalu ada dalam sistem kontrol tirai ini juga dibuat koneksi antara perangkat dengan smartphone agar bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui media internet. Jadi tadi itu yang digunakan ada software MidApp Inventor itu sebagai perantaranya antara handphone dan sistemnya dibuat. Tuh. Ini adalah perancangan praktikumnya, sudah saya jelaskan pada presentasi proposalnya di video sebelumnya. Lalu di sini ada desain mekanik. Ada sedikit yang berbeda dengan perencanaan desain mekaniknya. Di sini di desain mekanik ini kan motor servonya saya letakkan di pinggir ya. Nah, tapi pada prototipenya saya letakkan di tengah karena untuk mempermudah gerak tirainya. Lalu di sini ada flowchart bagaimana prosesnya sistemnya itu berjalan. Nah, ini ada parameter pengujinya, di mana dari parameter pengujian yang akan diuji pada proyek sistem ini untuk dianalisa ada efektivitas sensor LDR dalam mendeteksi cahaya yang masuk untuk dikelola. Lalu ada analisa pengaturan nilai antara sensor LDR dan ultrasonik agar kinerja sistem sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu ada pengaruh konektivitas pengiriman data dari sistem mikrokontroller ke sistem perangkat lunak smartphone atau sebaliknya. Nah, ini adalah hasil prototipe yang saya buat, yang mana saya buat secara sederhana. Ada tirainya, di mana servonya tadi saya sebutkan untuk penggeraknya ada di tengah ya. Lalu ada lampu di temboknya menempel. Nah, dalam pengujian inputnya di sini ada tata caranya, dengan yang pertama harus menemukan alat dan bahannya, lalu merangkai komponennya sesuai pin pada fungsinya masing-masing seperti di gambar yang sudah saya di sini. Nah, di sini ya
telah terbukti pada serial monitornya. Hasilnya kalau semua sensor input yang saya gunakan itu berfungsi karena dia bisa memberikan nilainya, jarak objeknya sekian, intensitas cahayanya sekian, jadi posisinya dalam jangkauan atau tidak, lalu intensitasnya gelap atau terang ya. Dan untuk pengujian outputnya di sini saya akan menggunakan LED dengan motor servo. Jadi yang harus terutama diuji adalah motor servonya, dimana saya di sini menguji motor servonya berfungsinya itu dapat dilihat dari gerakan motor servonya dalam rekaman ini ya, pengujian output di video sebelumnya. Dan untuk cahayanya saya itu mengeceknya dengan intensitas cahayanya dulu berapa gitu. Kalau misalnya saya kasih kriteria minimum, baru nanti LED-nya menyala. Saya coba dengan itu dilihat dalam serial monitor ya. Nah, lalu ini adalah pengujian prototipenya, di mana saya sudah menghubungkan dengan smartphone dengan aplikasi. Nah, bisa dilihat di video sebelumnya ada saya sudah merekam ya bagaimana proses pengujian prototipenya. Dan untuk kesimpulannya, yang ini kesimpulan dari proyek akhir yang saya buat, di mana sistem ini tuh dirancang karena terdapat sekian banyak rumah kosong yang menggunakan energi listrik secara berlebihan. Dapat dilihat dari banyaknya rumah kosong yang ditinggalkan dengan keadaan lampu menyala sepanjang hari dan tirainya yang tertutup rapat. Karena keadaan tersebut, maka mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik. Selain itu, keadaan yang juga harus diperhatikan adalah maraknya tindak kejahatan ketika rumah sedang dalam keadaan tidak berfungsi. Pelaku tindak kriminal itu dapat menduga rumah sedang tidak berpenghuni ketika lampu rumah sepanjang hari menyala dan tirainya tetap tertutup, atau lampu tetap mati ketika malam hari dan tirainya terbuka untuk waktu yang cukup lama, bahkan sampai berhari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya rancangan sistem tirai dan lampu otomatis ini yang menggunakan sensor cahaya berbasis internet of things, sehingga kita tuh dapat mereduksi penggunaan energi listrik yang agar lebih efisien. Dan lalu sistem kendali gerak ini tuh dan lampu otomatis ini menggunakan sensor cahayanya kan sebagai pendeteksi pada kemasukan cahaya, lalu juga sensor geraknya sebagai pendeteksi keberadaan jarak manusia dengan tirai, dan mikrokontrolernya sebagai pengolah data. Dalam pengembangan sistem penelitian ini menggunakan metode berbasis Internet of Things agar bisa memonitoring serta mengendalikan sistemnya dengan jarak jauh. Jadi akan lebih efisien di rumah, smartphone lebih aman, dan juga lebih, apalagi kalau kita pakai CCTV ya, atau kamera pengawas, itu akan efisien banget menjaga rumah kita dari kemalingan dan sebagainya. Cukup sekian.